Hai adik-adik, salam jumpa kembali bersama Erni dan Ellen dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang menjadi lanjutan dari bab sebelumnya. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan, listrik menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh peralatan yang digunakan manusia memanfaatkan bantuan energi listrik. Listrik pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis berkaitan dengan muatan listrik dalam keadaan diam, sedangkan listrik dinamis berkaitan dengan muatan listrik dalam keadaan bergerak. Ada satu fenomena pada saat saklar pada suatu rangkaian listrik ditutup, maka akan menyala, dan sebaliknya saat saklar dibuka, maka lampu akan mati. Mengapa demikian? Mari kita mempelajari tentang listrik dinamis. Yang pertama, hukum Ohm dan hambatan. A. Arus listrik. B. Hukum Ohm. C. Hambatan pengantar. D. Alat ukur. A. Arus listrik. Pada gambar di samping terdapat sebuah baterai dengan penghubung kabel, juga terdapat sebuah bola lampu. Pada gambar yang pertama, lampu tidak terjadi apa-apa, tetapi pada saat saklar tertutup, lampu dapat menyala. Nyala lampu inilah yang membuktikan adanya arus listrik. Jadi dapat didefinisikan arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup. Besarnya kuat arus listrik dinamakan kuat arus listrik, yang didefinisikan banyaknya muatan positif yang melalui suatu titik tiap satuan waktu. Kuat arus listrik dapat dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, dengan I adalah arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik satuannya coulomb, T waktu satuannya Yang berikutnya lagi hukum Ohm. George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854 menjelaskan hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. Jika ada beda potensial antara dua titik dan dihubungkan melalui penghantar, maka akan timbul arus listrik. Penghantar tersebut dapat diganti dengan resistor, misalnya lampu. Berarti jika ujung-ujung lampu diberi beda potensial, maka lampu itu dialiri arus. Dalam eksperimennya, Ohm menemukan bahwa setiap beda potensial ujung-ujung resistor dinaikkan, maka arus yang mengalir juga akan naik. Bila beda potensial diperbesar 2 kali, ternyata kuat arusnya juga akan menjadi 2 kali semula. Sifatnya dapat ditentukan bahwa beda potensialnya sebanding dengan kuat arus yang lewat. Hubungan ini dapat dirumuskan dengan beda potensial sebanding dengan arus yang lewat atau arus listrik. Lanjutannya, hubungan antara V dan I yang diperoleh oleh hukum Ohm
disesuaikan dengan grafik di samping. Ohm menggunakan konstanta perbandingannya sebesar R atau resistivitas sebanding dengan hambatan, sehingga diperoleh persamaannya sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Dengan R besar hambatan dan diberi satuan Ohm. Disimbolkan seperti pada slide. Contoh soal. Pada ujung-ujung sebuah resistor diberi beda potensial sebesar 1,5 volt. Saat diukur, kuat arusnya ternyata sebesar 0,2 ampere. Jika beda potensial ujung-ujung resistor diubah menjadi 4,5 volt, maka berapakah kuat arus yang terukur? Penyelesaiannya, yang pertama diketahui V1 1,5 volt, I1 0,2 ampere, V2 4,5 volt. Ditanya, berapakah kuat arus yang terukur? Dari keadaan pertama dapat diperoleh nilai hambatan R sebesar 7,5 ohm. Dari nilai R ini dapat ditentukan I2. I2-nya adalah 0,6 ampere. Yang berikutnya lagi, hambatan pengantar. Berdasarkan eksperimen, Ohm juga merumuskan bahwa hambatan atau R kawat logam berbanding lurus dengan panjang atau L berbanding terbalik dengan luas penampang lintang kawat dan bergantung kepada jenis bahan tersebut. Secara matematis dapat dituliskan dengan R sama dengan Rho kali L per A, dengan R adalah hambatan kawat pengantar, satuannya ohm, I panjang kawat pengantar, satuannya meter, A luas penampang lintang pengantar, satuannya meter kuadrat. Konstanta perbandingan disebut hambatan jenis atau resistivitas. Hambatan jenis kawat berbeda-beda tergantung bahannya. Baik, adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ellen. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang tadi dibawakan oleh Erwin. Yang berikut yaitu tentang hambatan listrik. Berdasarkan hukum Ohm, hambatan listrik dapat didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung pengantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Untuk mengenal George Simon Ohm, hambatan listrik disimbolkan dengan ohm dan digunakan sebagai satuan dalam hambatan listrik. Suatu pengantar dikatakan mempunyai hambatan 1 ohm apabila dalam pengantar tersebut mengalir arus listrik sebesar 1 ampere yang disebabkan adanya beda potensial di antara ujung-ujung penghantar sebesar 1 volt. Yang berikut yaitu kita mempelajari tentang jenis-jenis hambatan.
Pada kehidupan sehari-hari, sering kita kenal ada beberapa jenis hambatan atau resistor yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kebutuhan kita sehari-hari. Ada dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Yang pertama yaitu resistor tetap. Pada resistor tetap yang biasanya dibuat dengan karbon atau kawat mikron tipis, nilai hambatannya disimbolkan dengan warna-warna yang melingkar pada kulit luarnya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Simbol warna-warna tersebut mempunyai arti sesuai dengan letaknya. Kalau pada warna hitam, letaknya paling depan dan angka pitanya itu 0. Angka pita keduanya itu 0, pita ketiga dan pita keempat itu tidak ada. Warna pada pita ke-1 menunjukkan angka pertama, pita kedua menunjukkan angka kedua, pita ketiga menunjukkan banyaknya angka 0, dan pita keempat menunjukkan tingkat akurasi. Resistor tetap yang dipasang pada rangkaian listrik seperti radio, televisi, dan komputer yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari berfungsi untuk mengatur kuat arus listrik dan beda potensial pada nilai-nilai tertentu, sehingga komponen-komponen listrik pada rangkaian tersebut dapat berfungsi dengan baik. Yang yaitu tentang resistor variabel. Di pasaran atau dalam kehidupan kita kenal dengan dua resistor variabel, yaitu tipe berputar dan tipe bergeser. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Kalau gambar di atas menunjukkan resistor variabel tipe bergeser, yang di bawah menunjukkan tipe variabel resistor berputar. Pada prinsip kerjanya, kedua resistor ini adalah sama, yaitu kita tinggal memutar dan menggeser kontak luncur untuk menambahkan atau mengurangi nilai hambatan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Resistor variabel dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada sistem volume radio, tape recorder, dan alat-alat elektronik lainnya. Hambatan jenis berbagai bahan dengan suhu 20 derajat Celcius bisa kita temui atau bisa kita lihat pada slide. Contoh bahannya itu pada bahan konduktor, semikonduktor dengan isolator. Nilai hambatan jenis dan koefisien menuainya berbeda-beda. Yang berikut yaitu alat ukur listrik. Alat ukur listrik kita kenal ada dua, atau yang kita ketahui dalam kehidupan kita ada dua, yaitu amperemeter. Gambar di samping menunjukkan atau salah satu contoh dari gambar amperemeter. Pada alat ini memiliki dua bagian utama, yaitu skala pengukur dengan jarum penunjuknya dan batas ukur. Cara bacanya, hasil pengukurannya disesuaikan dengan batas ukur yang sudah digunakan. Yang kedua yaitu voltmeter. Untuk mengukur tegangan listrik dengan menggunakan voltmeter,
memiliki cara pembaca yang sama dengan ampermeter. Perbedaannya yaitu kalau pada saat kita mau menggunakan ampermeter, kita rangkaiannya secara seri. Sedangkan kalau kita menggunakan voltmeter, kita rangkaian paralel. Yang berikut yaitu tentang GGL dan rangkaian GGL. Yang pertama, pengertian GGL. Komponen seperti baterai atau generator listrik yang mengubah energi tertentu menjadi energi listrik disebut sumber gaya gerak listrik atau GGL. Sebenarnya istilah gaya gerak listrik tidak tepat karena diwakili dengan gaya yang terdapat pada satuan Newton. Dengan demikian, untuk menghindari kebingungan, kita lebih menggunakan singkatan GGL. Beda potensial antara kedua kutub sumber apabila tidak ada arus yang mengalir ke rangkaian luar disebut GGL dari sumber. Rangkaian GGL dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri biasa disebut juga dengan rangkaian berderet. Bila dua atau lebih resistor dihubungkan dari ujung ke ujung, dikatakan mereka mempunyai hubungan secara seri. Selain resistor, alat-alat rangkaian tersebut dapat berupa bohlam, elemen pemanas, atau alat penghambat lainnya. Apabila ada dua atau lebih sumber GGL disusun seri, ternyata tegangan totalnya merupakan jumlah aljabar dari tegangan masing-masing sumber GGL. Kita harus memperhitungkan hambatan dalam baterai tersebut. Apabila terdapat N atau banyak buah sumber tegangan dalam suatu rangkaian yang disusun secara seri, kita bisa menggunakan sumber tegangan penggantinya, yaitu sebesar GGL pengganti seri dari sumber yang sejenis sama dengan GGL sumber ditambah dengan GGL sumber kedua ditambah dengan GGL sumber ketiga dan seterusnya. Pada yang kedua yaitu pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel juga disebut dengan rangkaian berjajar. Kalau pada rangkaian seri disebut rangkaian berderet, kalau rangkaian paralel disebut dengan rangkaian berjajar. Pada rangkaian paralel, arus dari sumber terbagi menjadi cabang-cabang yang terpisah. Contohnya yaitu pada alat-alat listrik yang terdapat di rumah-rumah dan di gedung-gedung. Rangkaiannya itu dipasang secara paralel. Jika kita memutuskan hubungan dengan satu alat, maka arus yang mengalir dari komponen yang lain tidak akan terputus. Tetapi pada rangkaian seri, jika salah satu komponennya terputus, arusnya akan terputus atau berhenti. Apabila terdapat banyak jumlah buah sumber tegangan yang biasa disimbolkan dengan N dirangkai secara paralel, maka sumber tegangan penggantinya akan memiliki GGL total
sebesar V1 sama dengan V2 sama dengan Vn kurang 1. Sementara itu, untuk hambatan dalam penggantinya dihitung dengan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sampai dengan 1 per Rn. Dengan I sebagai arus yang mengalir, Rp hambatan dalam pengganti paralel, R yaitu hambatan resistor, Rp yaitu hambatan dalam pengganti paralel, R hambatan dalam baterai.